Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianora AMD Cap, Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, UPTD Puskesmas Panyabungan Jaya. Jabatan saya Bidan Terampil, Angkatan 20, Latsar CPNS 2020, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas tentang core value ASN adaptif dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes. Mengapa adaptif? ASN harus memastikan pelayanan publik terselenggara sebaik mungkin dengan cara apapun, sekalipun harus melakukan perubahan, penyesuaian, atau adaptasi tentunya. Perubahan lingkungan strategis menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari. Tidak ada satupun negara atau pemerintahan yang kebal akan perubahan ini. Sedangkan kompetisi di sektor publik mendorong dan memaksa negara untuk berperilaku seperti dunia usaha, bersaing untuk menghasilkan kinerja terbaik. Komitmen mutu. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja ASN di sektor masing-masing memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian dengan berbagai tuntutan pelayanan terbaik yang diinginkan masyarakat. Sedangkan perkembangan teknologi, pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan kemudahan bagi warga dalam mengakses dan mendapatkannya. Selanjutnya, tantangan praktek administrasi publik. Praktek administrasi publik sebagai pengejawantahan fungsi pelayanan publik oleh negara dan pemerintah selalu berhadapan dengan tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Rumusan tantangan perubahan lingkungan juga dikenal dengan rumusan karakteristik VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Indonesia dan seluruh negara di dunia tanpa kecuali menghadapi tantangan yang relatif sama pada arus global dengan perubahan lingkungan yang berkarakteristik VUCA. Pengertian adaptif yaitu karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dalam KBBI diuraikan definisi adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Sedangkan menurut Sukanto, adaptasi adalah proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, proses penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Kreativitas dan inovasi. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Kreativitas dapat dipandang sebagai sebuah kemampuan untuk berimajinasi atau menemukan sesuatu yang baru. Jadi, bukan kemampuan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, tapi kemampuan memunculkan ide dengan cara mengkombinasikannya, merubah atau memanfaatkan kembali ide tersebut. Dimensi kreativitas terbagi atas 4, yaitu yang pertama, fluensi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas dan wawasan yang dimilikinya. Yang kedua, flexibility, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. 4. Originality, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Organisasi adaptif itu terbagi atas 4. 1. Landscape.
Unsur ini terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konstan. Yang kedua, pembelajaran atau learning, yaitu terdiri dari elemen-elemen adaptive organization, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptif organisasi. 9 elemen budaya adaptif. 1. Purpose. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, cultural value. ASN sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai tersemat dalam budaya kerjanya sehingga dituntut untuk mengaplikasikannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. 3. Vision. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju, yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam berorganisasi. 4. Corporate value atau nilai-nilai corporate juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Yang kelima, corporate strategy. Visi dan value menjadi landasan untuk membangun strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Yang keenam, struktur. Tanpa dukungan struktur, akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh dalam sebuah organisasi. Yang ketujuh, problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Yang kedelapan, partnership working. Memiliki peranan penguatan budaya adaptif, karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar, bermitra, saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Yang kesembilan, rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari, karena sebagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Beberapa faktor yang biasa mempengaruhi pilihan sentralisasi atau desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan adalah: yang pertama, perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Yang kedua, jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pada masa kritis atau saat ujung tanduk, wewenang dapat dipegang dengan sentralisasi pada jabatan di level elit. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif pada pembentukan budaya organisasi berkinerja tinggi, yaitu 1. Organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu. 2. Terbangun suasana kepercayaan berbagi tanggung jawab untuk kesuksesan masa depan organisasi. Yang ketiga, memiliki perilaku yang menunjukkan tanggung jawab psikologis, saling menghormati, menghargai pandangan dan pendapat satu sama lain. Selanjutnya, ASN bekerja ekstra dengan memberikan ide, pemikiran, dan stimulus. Selanjutnya, unsur pemimpin yang memberikan kesempatan untuk pengembangan kepribadian. Sebuah organisasi yang didorong untuk menuju kesuksesan secara intelektual, finansial, sosial, dan emosional. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. 5. Disiplin organisasi. Pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. 2. Pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama. Selanjutnya, pegawai memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan.
Pegawai perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda, dan bermental silo. Harapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Mendorong jiwa kewirausahaan. 3. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. 4. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Terkait dengan kinerja instansi untuk merespon dan bereaksi dengan baik kepada perubahan lingkungan. Menurut Jeff Bosch, ciri-ciri ASN yang memiliki karakter adaptif yaitu: yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi, terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. 4. Selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, orang yang mudah beradaptasi, tidak menyalahkan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. 8. Memiliki rasa ingin tahu. Yang kesembilan, mudah beradaptasi. Yang 10, memperhatikan sistem yang ada. Yang ke-11, membuka pikiran. Selanjutnya, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Panduan perilaku adaptif. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik oleh individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individu atau organisasi yang adaptif adalah situasi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Cara kita menghadapi situasi VUCA ini terbagi atas 4, yaitu hadapi volatility dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Tujuan evaluasi kinerja yaitu meningkatkan saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan kinerja, mencatat dan mengakui hasil kerja dari seorang karyawan. 3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya. 4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan. 5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan. 5 langkah membangun tim efektif. Yang pertama, tetapkan kepemimpinan. 2. Bangun hubungan dengan pegawai Anda. 3. Bangun hubungan antara pegawai Anda. 4. Menumbuhkan kerjasama kolaborasi tim. Yang kelima, tetapkan aturan dasar untuk tim. Perilaku adaptif lembaga atau organisasi. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama, budaya adaptif, yaitu merupakan budaya yang bersifat fleksibel dan eksternal sehingga dapat memuaskan. Yang kedua, budaya misi. Budaya ini bersifat stabil dan eksternal sehingga menekankan organisasi dengan tujuan-tujuan yang jelas dan versi-versinya. Yang ketiga, budaya klan. Budaya ini bersifat fleksibel dan internal, sehingga menekankan rasa pertanggungjawaban yang kuat akan pengembangan
dan memperlihatkan komitmen organisasi yang lebih. 4. Budaya birokratif. Budaya ini merupakan budaya yang bersifat stabil dan internal sehingga organisasi memiliki tingkat konsistensi yang tinggi akan segala aktivitasnya. Panduan membangun organisasi adaptif. Membangun organisasi adaptif di sektor publik dan bisnis dengan cara 1. Membuat tim yang diarahkan sendiri, 2. Menjembatani silo melalui keterlibatan, 3. Menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Pemerintahan yang adaptif menyediakan pendekatan kolaboratif fleksibel berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem yang disebut dengan pengelolaan bersama adaptif. Dalam teori capacity building dan konsep adaptasi governance, menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator berikut. 1. Pengembangan sumber daya manusia. 1. Pengembangan sumber daya manusia adaptif. 2. Penguatan organisasi adaptif. 3. Pembaharuan institusional adaptif. Pemerintah sebagai organisasi yang tangguh. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi, yaitu kecerdasan organisasi. Organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikiran yang beragam. Yang kedua, sumber daya. Organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik menggunakan kelangkaan sumber daya untuk terobosan inovatif. Yang ketiga, desain. Organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturalnya mendukung ketahanan dan menghindari jebakan sistemik. 4. Adaptif. Organisasi adaptif akan fit ketika mereka melatih perubahan. Yang kelima, budaya. Organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memiliki sisi nilai-nilai yang tidak memungkinkan organisasi untuk menyerah atau menyerah tapi malah organisasi untuk menyerah, tetapi malah mengundang anggotanya untuk bangkit menghadapi tantangan. Implementasi core value adaptif di tempat kerja UPTD Puskesmas Panyabungan Jahe, Kabupaten Mandailing Natal adalah beradaptasi dengan masa pandemi COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, dan memakai apron saat melayani pasien. Ikut berpartisipasi dalam menyampaikan ide dalam rapat yang diadakan di UPTD Puskesmas Panyabungan Jahe. Ikut serta dalam proses pembaharuan mesin pendaftaran dan diajarkan kepada masyarakat atau pasien yang datang berobat. Meningkatkan kapasitas diri dalam mengerjakan laporan secara online. Dan terus mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu baru dari seminar-seminar yang diadakan. Sekian penjabaran saya tentang core value adaptif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.